Hai teman-teman, Halo. welcome back to my channel and welcome to This video. Jadi di video kali ini karena gue udah penasaran banget ya sama produk ini, bener bagus apa enggak. Tapi memang reviewnya banyak banget ya, jadi bervariasi. Ada yang bilang oke, ada yang ya gitulah ya. Dan ini melengkapi penasaran gue teman-teman. Jadi gue akan review produk dari Something yang namanya Cushion Copy Paste Breathable bla 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 gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran review dari gue seperti apa gitu ya, sengaja banget nih, kebetulan ada Nina yang kulitnya kering dan gue berminyak. Gimana hasil dari Something Cushion ini di kulit kita berdua? Jangan kemana-mana di sini. Jadi ya teman-teman, gue kebetulan karena udah banyak banget lah ya yang review produk Something ini, kebetulan yang Cushion. Tapi itu dia, kalian udah pernah lihat mungkin Beberapa ya. apa namanya, packagingnya seperti apa gitu ya, detailnya seperti apa. Dan di video kali ini gue benar-benar pengen nge-review dari produknya itu sendiri. Jadi gue beli yang refill ya teman-teman. Nah, si Something ini namanya Something Copy Paste Breathable Cushion SPF 33 ya. Nah, kurang lebih sebelumnya itu dia keluarin cuma 5 warna, yaitu Pearl, Bizo, Nina, Serene, sama Charlotte. Dan Charlotte adalah warna tergelap di produk Something Cushion ini. Untuk yang Pearl itu dia light pink undertone. Terus yang Bizo light yellow undertone. Terus ada Nina light medium neutral undertone seperti yang kita punya ya teman-teman. Terus ada Serene light medium pink undertone, Charlotte light medium neutral undertone. Nah, untuk yang tiganya yang baru yaitu ada Eclair, Coco, sama Goddess. Untuk yang Eclair itu medium pink undertone, Coco medium yellow undertone, Goddess medium yellow undertone. Jadi belum ada yang deep medium ya teman-teman. Jadi kalau misalkan buat teman-teman di sana yang memang kulitnya lumayan deep medium, jadi teman-teman kalau sesuai dengan apa ya, informasi awal, klaimnya dia itu dia dibuat untuk khusus teman-teman Indonesia di sini dengan iklim yang ada di Indonesia juga ya. Tapi sayang sekali warnanya itu kurang kalau kurang ya teman-teman kita dari berbagai macam suku, pulau-pulau, ada juga yang lebih tone-nya lebih gelap ya. Nggak semuanya mungkin yang seperti kuning yang di sini cuma light medium ya. Terus kalau medium itu kayaknya masih kurang range dari warna-warna yang ada di kulit orang Indonesia ya teman-teman. Dan untuk harga ini yang gue beli yang harganya 106.000 ya teman-teman. Terus belinya di Shopee, namanya Clover Shop ID ya. Dan untuk harga sih macam-macam banget ya. Jadi nggak bisa mengacu kepada harga yang gua kasih karena ada yang sampai 99.000 ya. Dan kalau dilihat di Something-nya itu 139 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian kurang yakin misalkan si Shopee tersebut itu asli atau enggak gitu ya, kalian bisa langsung aja ke Shopee-nya Something. Itu ada ya, Something Official Shop ya teman-teman. Sekarang kita akan coba buka ya Something-nya. Nah, kalau refill-nya ya teman-teman, itu dia udah ada ininya juga ya, udah ada puff-nya juga. Dan untuk puff-nya sih benar-benar lembut banget. Dan kalau pendapat gue dia kurang lebih ini sama banget sama bahan kalau kalian suka beli beauty blender ya yang murah meriah gitu. Dan ini kurang lebih sama sih bahannya, bahan seperti itu. Jadi bukan yang kayak kain atau serat apapun. Dan ini benar-benar lembut ya. Bentuknya seperti ini teman-teman, dan belakangnya seperti ini. Jadi untuk informasi awal, dia itu emang non comedogenic gitu ya. Terus dermatology tested, breathable technology, sama suitable for oily, combi, sama acne prone skin. Jadi untuk semua jenis kulit hajar. Betul, kita lagi pada berjerawat ya. Ini gue lagi kayaknya nggak cocok sama sesuatu gitu ya teman-teman. Kita berdua. Jadi kita akan buka. Ini sebenarnya kalau di dalam packagingnya gitu ya, dimasukin ke dalam gitu ya kan, refillnya. Jadi seperti ini. Dan dia masih ada tutupnya lagi ya teman-teman.
Nah, oke, jadi kalau dibuka seperti ini ya teman-teman, ini isinya 15 gram ya. Jadi kalau dari packaging utuhnya itu mungkin lebih besar, tapi dia lebih besar karena packagingnya gitu. Kalau yang ini dia udah langsung, dan kalau disentuh gini itu dia keras ya teman-teman. Coba sekeras apa nih? Keras banget. Jadi gue nggak tahu either ini ada perlindungan gitu ya di sini, di dalamnya sini, supaya nggak langsung gitu ya. Tapi kalau dipencet dari pinggir itu dia kayak ngegoyang. Jadi di atasnya ini mungkin nggak tahu spons atau sesuatu lah gitu ya teman-teman. Kita kan coba di muka kita ya. Gua akan menggunakan sebelah pakai primer, sebelah kanan, yang sebelah lagi enggak. Terus nanti kita akan coba pakai spons ya di bagian bawah, pakai brush di bagian atas. Jadi kita benar-benar tahu banget semuanya gitu ya. Kalau pakai primer gimana, nggak pakai primer gimana, pakai beauty spons gimana, pakai brush gimana ya teman-teman. Kita akan lanjut untuk review si produk ini langsung ke wajah kita. Oke ya teman-teman, kita akan pakai O2O Hydrating Face Primer for Minimizing. Ini bagus banget, walaupun dia murah meriah tapi juara banget ya. Kita akan pakai dulu. Gua akan pakai di sebelah kanan, dan untuk sebelah kiri nggak pakai primer ya. Aku pakai sebelah kiri, dan sebelah kanan nggak akan pakai primer. Well ya, sekarang gua akan pakai ini brushnya dari Morphe yang M439, dan kita akan coba. Bisa. Nggak tahu deh, ini agak lumayan keras. Jadi mungkin ya teman-teman, ini jadi kayak ada barrier gitu ya. Dan dia fungsinya adalah supaya produk dari something ini nggak tumpah gitu ya, nggak bocor kemana-mana kecuali kita pencet gitu ya. Dan kalau dipencet kayak gini ya. Oke, gue cuma pakai mungkin secukupnya, nggak tahu berapa banyak ya teman-teman. Dan aku pakai ini. Oh, jadi begini. Gue juga nggak tahu segimana yang pasti. Ya, oke. Gua akan pakai brushnya itu di bawah. Nanti untuk spons gue pakai di atas ya teman-teman. Jadi akan lengkap semua reviewnya di kulit gue yang berminyak dan di kulit Tina yang kering. Kalau aku sendiri pakai sebelah sini spons, sebelah sana brush. Oke, udah semua. Oke, ini gue baru pakai bagian bawah menggunakan brush. Sekarang gue akan pakai bagian atas wajah sebelah kanan itu menggunakan spons ya. Dan sekarang aku menggunakan brush. Oke teman-teman, ini setelah pengaplikasian ya. Jadi intinya kalau menurut pendapat kulit gue yang berminyak ya, kalau pakai primer ataupun tidak itu sama aja ya. Terus untuk hasil menggunakan brush, dia langsung lebih coveragenya lebih tinggi dibandingin kalau pakai spons. Karena kalau untuk pakai spons, dia kalau menurut pendapat gue di atas dari sheer ya, jadi di atas dari light coverage, tapi nggak terlalu medium juga. Cuman setelah di build up atau ditambahin lagi penggunaannya, baru dia medium coverage ya teman-teman. Jadi nggak terlalu benar-benar langsung hilang nutupin semua kekurangan di wajah gua ya. Tapi kalau gue sih suka karena dia bener-bener nyaman banget di wajah ya, kalau di kulit yang berminyak ini gitu. Terus walaupun kulit gue lagi jelek banget karena di sini ada jerawat ya, tapi dia nggak jadi sit on top gitu ya, nggak jadi apa namanya creasing ya di jerawatnya, jadi malah nutupin aja gitu. Nggak ada yang jadi bikin nambah bermasalah ya, walaupun kulit gue lagi bermasalah sekarang gitu. Nah kalau untuk di kulit Nina yang kering gimana nih? Ya light banget, ringan banget yang pasti, buildable juga.
pakai primer atau enggak sama aja. Sama aja sih sebenarnya, nggak ada bedanya di antara kulitnya Sadie yang berminyak dengan untuk yang kulit kering. Kayaknya ini enak banget, light banget. Lagi kan kalau aku memang nggak suka yang tebel ya, tapi tadi coba di build up lagi, ditambahin lagi, tetap masih smooth, masih bagus. Dan memang aku pun lagi ada jerawat, tapi benar-benar kayaknya tutup juga jerawatnya, nggak. Iya, bagus banget. Pas di bagian jerawat itu pasti kayak ada kulit-kulit kering, tapi ini enggak ya, bikin mulus banget ya. Ini bikin oke banget sih ini formulasinya, teman-teman. Juara. Untuk warna yang Nina ini ternyata bisa dipakai kulit aku yang agak gelap sedikit, atau tone-nya di kulitnya Sadie yang rada light sedikit, itu it's okay, nggak ada masalah. Jadi kalau misalkan kalian lihat di kamera ini kayaknya keputihan banget ya teman-teman. Tapi kalau gue langsung lihat pakai kaca seperti ini gitu ya, pakai mata langsung, itu nggak ya putih yang kayak gimana gitu. Karena kalau di kamera ini kayaknya putih banget ya, tapi sebenarnya enggak sih. Kita akan lengkapi dulu, jangan kemana-mana, di sini aja ya. Oke teman-teman, jadi ini hasil full face makeupnya ya. Dan kalau menurut pendapat gue, untuk semua penggunaan dari mulai powder, contour, bronzer, blush on itu apa ya, nyaman banget gitu ya. Terus biasanya kita suka ada apa di muka itu kayak kering gitu loh, jadi kayak nempel gitu, kayak freezing gitu. Tapi kalau ini enggak, mulus banget, bagus keren banget. Dan terus berasa nggak pakai foundation yang bener-bener breathable banget. Dan komedonya juga asli ya, tersamarkan gitu ya. Kayaknya kan kalau kita lebih ke pori-porinya tuh kayak bintik-bintik gitu ya. Kalau ini enggak teman-teman, bukan komedo ya, maksudnya itu pori-pori itu bener-bener halus banget. Terus udah gitu ringan di wajah. Coveragenya bener-bener buildable, dan setelah ditambahin pun nggak jadi kayak cakey, nggak terlalu ketebalan, dan nggak ada bedanya ya. Pakai brush sama ini yang ini pakai brush, yang ini pakai beauty blender juga nggak ada jauh bedanya ya. Kalau gue sih untuk pakai brush itu dia lebih tebal, tapi kalau untuk pakai beauty sponge itu lebih tipis, tapi pada saat ditambahin lagi coveragenya jadi nambah ya, jadi lebih menutupi kekurangan di wajah, tapi nggak terlalu tebal banget gitu ya hasilnya. Walaupun coveragenya lebih tebal, tapi penampakan di mukanya tetap ringan gitu. Ringan banget. Oke, ya teman-teman, jadi ini hasil keseluruhannya. Dan kalau menurut pendapat gua gitu ya, gue suka atau enggak si produk dari Something yang cushion ini gitu ya. Kalau gue sih sukanya pakai banget ya, karena kalau menurut pendapat gue, untuk teman-teman di sana, kalau misalkan kalian melihat dari whole packagingnya itu harganya lumayan ya teman-teman, hampir 200.000. Nah tapi sekarang untuk si refill dari Something cushion ini, dia di Shopee ada yang cuma 99.000. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang mau nyobain gitu ya, penasaran, tapi dengan harga yang lumayan lah ya, sedang kalau masih bisa dapat harga 99.000 ya, gitu teman-teman. Dan untuk packaging dari keseluruhan ya, kalau menurut pendapat gue, dia memang kotak gitu, besar gitu. Terus kalau untuk dibawa kemana-mana kayaknya lumayan memakan tempat gitu ya teman-teman. Nah kalau gue sih prefer beli yang ini refillnya gitu, dan memang kita pakai produk itu kan memang produknya sendiri gitu ya, bukan dari packagingnya. Walaupun istilahnya gue juga memang tipe orang yang milih-milih banget packaging, tapi kalau misalkan produknya bagus ya, seperti si Something cushion ini, gue akan beli ya produknya aja gitu loh, nggak masalah sih. Ini soalnya juga safety ya, dapat ya, aman banget ada tutupnya. Nih ini lumayan nutup banget, jadi ada produk-produk di luar sana yang custom juga, mungkin si penutupan ininya kurang apa ya, kurang nutup. Kalau ini lumayan nutup ya teman-teman, dan lumayan aman. Terus untuk sponsnya ya, kalau gue sih rata-rata nggak pernah pakai spons bawaan dari cushion ya, cuman not aja gitu ya. Yang tadi gue dapat dari penggunaan cushion Something ini, dia kan di depan itu kayak ada layer ya di dalam sininya, dan itu kemungkinan fungsinya adalah untuk bisa stop
terlalu berlebihan menggunakan si cushion ini gitu ya. Tapi kalau menurut pendapat gua, jadi akhirnya dia keluar itu di pinggir-pinggir gini dan ini jadinya berantakan gitu loh. Dan gua kurang suka kalau ini jadi berantakan gitu, karena ini kan ya memang gue pakai cushionnya doang gitu ya, jadi beli yang refill gitu, dan untung aja sih jadi nggak belepetan kemana-mana juga. Dan itu aja sih kalau menurut pendapat gue apa yang gue nggak suka dari produk cushion something ini ya. Tapi untuk overall bagus banget, recommend banget buat teman-teman di luar sana yang pengen nyobain untuk kulit kering ya, untuk kulit berminyak juga ya. Gitu teman-teman, review kita hari ini untuk something cushion, dan kita akan review lagi produk dari something. Apa aja sih produknya? Jangan kemana-mana ya, di sini terus, balik lagi ke sini lagi dan ke sini lagi teman-teman. Terima kasih yang udah dari tadi perhatiin kita gitu ya, nontonin terus video saya di Aulia di sini itu, dan mudah-mudahan bermanfaat. Pastinya selalu gue ingetin jangan lupa untuk di like videonya, jangan lupa untuk subscribe ke channelnya dan aktifin notification bellnya. Sehat selalu ya teman-teman, jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye. Bye.